Belum banyak orang yang mengenal jenis bela diri efektif asal Israel ini, Krav Maga. Olahraga keras yang berasal dari kalangan militer Israel ini berkembang ke seluruh dunia. Bela diri Krav Maga kini ada di Jakarta. Gerakan-gerakan bela diri cepat efektif ini menjadi ciri khas Krav Maga. Anda pernah mendengar bela diri Krav Maga? Nama ini barangkali masih sangat asing di telinga. Ya, maklum saja, jenis bela diri asal Israel ini masih tergolong eksklusif, apalagi di Indonesia. Krav Maga adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang secara harfiah berarti contact and combat. Krav Maga ditemukan oleh Imi Lichtenfeld, seorang tentara ahli bela diri berkebangsaan Hungaria. Krav Maga, contact and combat, memang sedikit berbau militer. Maklumlah, jenis bela diri ini awalnya hanya diajarkan di kalangan militer Israel. Seiring berjalannya waktu, Krav Maga pun keluar kandang dan berkembang luas. Tak hanya eksklusif untuk kalangan militer saja, namun dipakai pula di lingkungan kepolisian dan warga sipil. Krav Maga sampai juga di Jakarta. Seperti jenis bela diri pada umumnya, Krav Maga menyajikan beragam teknik bertahan dan menyerang dengan aneka pukulan, tendangan, dan kuncian mematikan. Krav Maga bermain juga di wilayah perkelahian tangan kosong dan senjata. Penekanan Krav Maga ada di aspek taktis, kemampuan mempertahankan diri dalam situasi konkret. Banyak orang menilai Krav Maga identik dengan jenis bela diri jalanan. Ya memang, pandangan ini tidak sepenuhnya keliru. Lihat saja, setiap titik-titik vital tubuh seperti hidung, tenggorokan, dan kemaluan menjadi target sasaran penyerangan Krav Maga. Pertarungan ala Krav Maga tak mengenal aturan seperti umumnya bela diri yang lain. Bagi bela diri Krav Maga, prinsipnya adalah bagaimana menyelesaikan pertarungan secepatnya secara tuntas. Itulah yang terpenting. Mungkin Anda akan menilai gerakan-gerakan bela diri Krav Maga terkesan mengulang-ulang jurus atau gerakan. Memang, terus berlatih gerakan berulang-ulang akan membangkitkan insting survival gerakan refleks ketika diserang lawan secara tiba-tiba. Fokusnya ketika mengkonter serangan sekaligus melayangkan serangan balik dengan lebih cepat dan tepat sasaran ke arah titik-titik vital lawan. Bagi petarung Krav Maga, benda apapun yang ada di sekitarnya harus bisa dimanfaatkan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Termasuk juga jika harus merebut senjata lawan dan berbalik menggunakannya untuk menyudahi pertarungan. Barangkali Anda mempunyai kesan gerakan-gerakan teknik Krav Maga amat sederhana. Ya memang, salah satu prinsip Krav Maga adalah menggunakan gerakan yang sederhana namun efektif dan taktis. Dan tentu saja bisa dipelajari oleh siapapun. Itulah Krav Maga. Karena Krav Maga tidak ada aturan, karena Krav Maga bukan bela diri sport, bukan bela diri pertandingan. Nggak ada pertandingan. Kita semuanya ke titik lemah tubuh manusia. Tidak ada maaf dalam Krav Maga. Sekali kita diserang, kita sebukin kita terus-terusan. Berhenti sampai dia nggak akan menyerang lagi. Baru kita selesai. Kita kabur. Stand and run.
Kalau bela diri yang lain kan mungkin ada jurus ina itu gitu kan. Kalau ini lebih ke kalau kita ditodong tuh apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita dijambak atau ditarik baju kita gitu, kita harus ngapain gitu untuk bisa keluar dari posisi itu. Kayak misalnya sekarang kalau gue di Jakarta tuh ya kayak kita di jalan-jalan atau kita di dalam bis atau kita di dalam gedung bertingkat, nah seperti itu gitu loh. Jadi menurut gue ini aplikatif dan fungsi bela diri sendiri bisa gue dapetin dari Krav Maga ini karena gerakan-gerakannya itu simple, praktis dan nggak harus seorang atlet yang bisa melakukannya gitu. Ada prinsip menarik di Krav Maga yang dijadikan pedoman. Salah satunya, penggunaan teknik yang berasal dari gerakan insting alamiah manusia. Lalu, ada juga teknik bertahan dan melakukan serangan balik secara simultan. Serangan balik ini dilakukan dengan mendadak, cepat, dan tepat tak terduga. Tentu saja, sasarannya ditujukan ke target paling vital. Teknik bela diri Krav Maga selalu berangkat dari kondisi yang terpojok. Misalnya saja dalam kondisi ditodong senjata ataupun dikeroyok. Sebagai praktisi Krav Maga, kondisi terpojok harus bisa dibalik menjadi menguntungkan. Kesibukan sehari-hari Anda acap kali menyulitkan waktu dan kesempatan Anda untuk berlatih bela diri. Mungkin Anda butuh bela diri praktis, taktis, dan efektif. Nah, tak ada salahnya mencoba mempelajari Krav Maga.